sungguh-sungguh Kak, sebab salah sedikit nyawa bisa menjadi taruhan. Anggota Kopaska ini sempat viral di jagat maya Indonesia. Dalam video yang diunggah akun 7 juta tayang itu, tampak pasukan para anggota militer ini akan ditembaki oleh komandan ataupun pelatihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya dapat menyapa sahabat kembali melalui channel saya, iaitu Hakim Channel. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video menarik yang saya upload melalui channel ini sahabat. Semoga kontribusi sahabat untuk menaikkan channel ini menjadi amal jariah yang mana yang saya wawarkan sebelumnya, iaitu channel ini saya create. InsyaAllah sebahagiannya saya akan sedekahkan kepada kaum duafa sahabat. Okey, tanpa harus buang masa lagi, hari ini saya bereaction berkenaan dengan militeri Indonesia, yang mana berjudul "Pantas saja militer Indonesia ditakut dunia, latihannya kayak gini." Wow. Jadi saya teringin mereaction dan saya teringin untuk mengupload di channel saya untuk sajian sahabat semuanya. Tanpa harus buang masa lagi sahabat, yuk kita saksikan video ini. Tapi sebelum itu sahabat, channel ini saya ambil daripada sapi betina. Sapi betina. Jangan lupa sahabat, apabila sahabat menjumpai channel ini, jangan lupa ditekan subscribe. Okey, seperti mana yang saya subscribe ini. Sebab apa yang saya lihat dari channelnya, banyak sekali informasi-informasi tentang ketenteraan Indonesia. Okey sahabat, tanpa harus buang masa lagi, yuk kita saksikan video ini sama-sama. 1, 2, 3. Sapi betina. Wow. Latihan militer Indonesia yang terkenal paling keras. Wow. Menjadi tentara khusus tentu bukanlah hal yang mudah ya Kak. Bagi calon tentara Kita coba reverse sebentar sahabat. Kita coba reverse. militer Indonesia Yang yang tadi tu. terkenal paling keras. Sebentar sahabat. Menjadi tentara khusus tentu bukanlah hal yang mudah Dahsyat. ya Kak. Bagi calon tentara tersebut wajib mengikuti beberapa tes bahkan latihan yang sangat keras. Bahkan nih Kak, negara luar negeri sampai memberitakan jika latihan militer di Indonesia sangatlah keras. Seperti apa sih latihan militer Indonesia ini? Luar negeri saja mengatakan yang latihan Indonesia sangat keras sahabat. Seperti apakah? Kita saksikan video ini sahabat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya Kak, agar Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya sahabat, loncengnya sahabat ya. Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terupdate dari sapi betina. Ya. Pertama, Lari. Kegiatan lari merupakan hal yang biasa bagi para tentara di Indonesia ya Kak. Setiap rider memiliki agenda lari yang berbeda-beda. Ada yang lari hanya berpuluh-puluh kilo, hingga lari dengan membawa peralatan perang yang berat. Kabarnya nih Kak, untuk bisa menjadi anggota Kopassus, para tentara wajib untuk bisa lari dengan jarak 2,8 km saja. 2,8 km. Wah. Kalau saya ya putus lutut sahabat. Kita teruskan. Namun tak cukup itu saja ya Kak, mereka juga diharuskan bisa lari dengan waktu kurang dari 12 menit saja. Latihan itu digembleng hampir setiap hari agar mental dan fisiknya terus menjadi kuat. Kedua, latihan fisik.
Selain latihan lari, para anggota militer juga diwajibkan untuk selalu menjaga fisiknya. Banyak metode sederhana yang dilakukan seperti push up, sit up, pull up, dan lainnya. Kegiatan itu rutin dilakukan setiap hari dalam jumlah waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ada pula latihan fisik dengan berjalan kaki sambil membawa peralatan militer yang berat. Jarak tempuhnya pun tak main-main, Kak. Bisa sampai puluhan kilometer selama berhari-hari. Bener-bener latihan yang berat ya, Kak. Wow, tiga. Ketiga, Ketahanan ketahanan fisik. fisik. Banyak cara latihan fisik untuk para anggota militer ini, Kak. Salah satunya adalah menahan pukulan dari para senior ataupun pelatihnya. Mereka sangat Dipukul, sahabat. Dipukul. Wow. diharuskan untuk bisa tahan menerima pukulan ataupun tendangan tanpa harus mundur ke belakang. Hal ini dilakukan agar para tentara menjadi kuat dan kebal dengan serangan fisik, Kak. Latihan ketahanan fisik ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa kegiatan lari ataupun latihan fisik rutin dilakukan setiap harinya. Wah, dahsyat. Keempat, survival. Sebenarnya banyak metode survival yang kerap dilakukan Tentara Nasional Indonesia. Namun yang paling populer dan dianggap ganas, survival di tengah hutan alas Purwo, Banyuwangi. Parahnya lagi nih, Kak. Sebentar. Survival di alas Purwo, Banyuwangi. Sebentar, sahabat ya. Indonesia. Namun yang paling populer dan dianggap ganas, survival di tengah hutan alas Purwo, Alas Purwo. Banyuwangi. Parahnya lagi nih, Kak, para anggota yang mengikuti kegiatan ini dimulai dengan tangan dan kaki yang terikat. Masya Allah. Bekalnya Tangan dan kaki terikat. hanyalah garam tanpa Sebentar. Parahnya lagi nih, Kak, para anggota yang mengikuti kegiatan ini dimulai dengan tangan dan kaki yang terikat. Masya Allah. Bekalnya hanyalah garam tanpa persenjataan, Bekalnya cuma garam. makanan maupun air minum. Mereka harus mampu bertahan hidup. Sebentar. Banyuwangi. Parahnya lagi nih, Kak, para anggota yang mengikuti kegiatan ini dimulai dengan tangan dan kaki yang terikat. Oke. Bekalnya hanyalah garam tanpa persenjataan, Bekalnya cuma garam, sahabat. makanan maupun air minum. Mereka harus mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan segala hal yang telah disediakan oleh alam. Survival ini pada umumnya bukanlah latihan rutinitas, akan tetapi wajib dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, Kak. Sebab salah sedikit nyawa bisa menjadi taruhan. Ya iyalah. Kelima, dilepas di tengah lautan. Hah? Video tentang latihan anggota Kopaska ini sempat viral di jagat maya Indonesia. Dalam video yang diunggah akun 7 juta tayang itu, tampak pasukan khusus dari TNI Masya Angkatan Allah. Laut dilepas di tengah laut. Para Sebentar. Dilepas di tengah laut? Kopaska itu diceburkan ke laut tanpa dibekali oksigen. Setelah diceburkan ke tengah laut, mereka wajib menyusuri laut dengan berenang hingga mencapai pantai. Bisa dibilang latihan ini merupakan survival di lautan ya, Kak. Tentu tak semua orang bisa melakukannya ya, Kak. Dahsyat ya. Keenam, berenang dengan kaki terikat. Allah. Beda lagi latihan yang dilakukan oleh anggota batalion inti amfibi ini. Dalam video viral itu memperlihatkan proses latihan seorang prajurit TNI berenang dengan kondisi yang tak biasa. Beda lagi latihan yang dilakukan oleh anggota batalion inti amfibi ini. Kaki dan tangan diikat. Saya tak dapat membayangkan macam mana dia orang boleh berenang ya. Dalam video viral itu memperlihatkan pria tersebut berusaha terus bergerak di dalam air meski tangan dan kakinya dalam kondisi terikat. Sesekali dia mengangkat wajah ke permukaan air untuk mengambil napas. Meski terlihat kesulitan, pada akhirnya anggota tersebut sukses berenang sampai ke ujung kolam. Video ini sempat menuai pujian dari para netizen Indonesia.
Dahsyat. Ketujuh, berenang menuju Selat Madura. Pah. Kegiatan berenang menuju Selat Madura dengan jarak tempuh 5,3 km kerap dilakukan oleh para anggota TNI. Sepintas renang ini terlihat mudah, Kak. Namun sebenarnya banyak halangan berupa ubur-ubur dan sampah di dalam lautan. Selain itu, para anggotanya juga harus mempunyai fisik yang kuat jika tidak ingin tenggelam di Selat Madura. Terkadang mereka berenang hanya memakai pelampung saja loh, Kak. Padahal jarak yang ditempuhnya sangatlah jauh. Ya Allah. Kedelapan, Doper. Doper. Latihan militer ini sempat membuat media internasional heboh. Ya, ya. Pada saat merangkak, para anggota militer ini akan ditembaki oleh komandan ataupun pelatihnya. Tak tanggung-tanggung ya, Kak, jarak tembak. Sebentar sahabat. Ditembaki. Sebentar sahabat. Kita ulang. Kedelapan, Doper. Latihan militer ini sempat membuat media internasional heboh. Pada saat Oke. merangkak, para Masya Allah. anggota militer ini akan ditembaki oleh Ditembak. komandan ataupun pelatihnya. Tak tanggung-tanggung ya, Kak, jarak tembaknya pun Beuh. sangatlah dekat, sekitar setengah meter. Allahu Bahkan Akbar. peluru yang digunakan Ih, adalah peluru peluru tajam tajam. yang sering digunakan dalam peperangan. Situs Daily Mail sempat memberitakan jika latihan tersebut tidak manusiawi. Tapi pada akhirnya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dianggap terbaik di Asia Tenggara. Of course, bro. Kesembilan, makan nasi komando. Makan nasi komando. Setelah latihan ataupun sebelum latihan, biasanya para anggota Kopassus diharuskan makan nasi komando. Berbeda dengan menu makanan pada umumnya, nasi komando ini merupakan hasil adukan dari nasi, lauk pauk, telur mentah, minyak ikan, dan terasi. Para Allah. anggota militer dipaksa makan secara bergilir dan wajib menghabiskan menu tersebut, Kak. Jika ada yang muntah, maka siap-siap untuk menerima hukuman ya. Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan adalah jamu broto wali. Allah. Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit di dunia. Sebentar sahabat. Botro wali. Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan adalah jamu broto. Butro wali ini kalau dipanggil di kampung saya namanya butro wali. Butro wali ini sangat pahit, sangat pahit. Yang itu biasa digunakan apabila orang mengalami mengalami gatal-gatal, minumlah jamu ini, insya-Allah sehat. Tapi butro wali ini juga kalau kita minum butro wali maka nyamuk tidak akan menggigit kita sebab darah kita mungkin pahit sahabat. Okey, teruskan. Sebab butro wali ini memang amat pahit. Teruskan. Wali, jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling Pahit. pahit di dunia. Setiap hari porsi tekanan terus ditambah hingga benar-benar memaksa seseorang untuk bertahan di titik maksimal. Memang ya, Kak, latihan militer Indonesia dianggap tak biasa oleh media asing. Bahkan mereka menganggap beberapa latihan tersebut dianggap sangat berbahaya. Tapi ternyata latihan yang sering dilakukan para anggota TNI itulah yang bisa membuat peringkat militer Indonesia terbaik di Asia Tenggara. Yes. Bahkan militer kita berada di peringkat ke-15, satu peringkat lebih baik ketimbang militer Israel. Berniat menjadi anggota TNI, Kak. Siapkan Tak mental sanggup, dan tak fisik sanggup. dimulai dari sekarang ya, Kak. Nah, itu dia, Kak, latihan militer Indonesia yang terkenal paling keras versi channel Sapi Betina. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton channel Sapi Betina. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya ya, Kak. Sampai jumpa. Oke, sedikit saya tambahkan sahabat. Oke sahabat, kelahiran TNI Angkatan Darat atau biasa dipanggil dengan TNI yaitu pada 5 Oktober 1945. Apabila pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat tentang perasmian pembentukan tentara kebangsaan yang berbentuk Badan Keamanan Rakyat BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Sebelumnya adalah BKR sahabat, tetapi selepas BKR ditukar kepada TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat.
TKR mempunyai tugas untuk mengamankan negara dan rakyat daripada gangguan tentera penduduk Inggeris dan Nikah. Pada saat itu, TKR yang berintikan unsur darat juga telah mempunyai unsur laut. Okey. Udara dan kepolisian di samping TKR dibentuk juga Laskar Rakyat sebagai organisasi perlawanan rakyat demi tegaknya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Ogos 1945 seperti TRIP atau Tentera Republik Indonesia Pelajar, TP Tentera Pelajar dan lain-lain. Dengan penetapan pemerintah bilangan 12 Januari 1946, nama Tentera Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentera Keselamatan Rakyat yang bertugas pokok menyelamatkan negara Republik Indonesia dan rakyatnya dari bahaya penjajahan. Selanjutnya, TKR berubah menjadi TRI. TKR Tentera Keamanan Rakyat berubah menjadi TRI, iaitu Tentera Rakyat Indonesia, iaitu pada tanggal 25 Januari 1946, yang terdiri daripada unsur Tentera Rakyat Indonesia Darat, Tentera Rakyat Indonesia Laut dan Tentera Rakyat Indonesia Udara. Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia menyatakan askar dan barisan rakyat bersenjata ke dalam TRI Darat sehingga namanya menjadi TNI ADRI. Perkembangan berikutnya menjadi APRI 1969 dan selanjutnya kembali lagi menjadi TNI pada 1 April 1999. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia bilangan 163 tahun 1999 pada 14 Desember 1999, tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Juang Kartika Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat. Okey sahabat, itu saja yang dapat saya sajikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon ampun dan maaf. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TNI NKRI harga mati.